Coba dong aku mau absen dulu nih untuk teman-teman gitu ya. Mau coba cek tes suara nih teman-teman dari mana aja. Ini ada Kak Rifki, sore yang hadir, mantap. Dari mana lagi nih teman-teman? Boleh banget lo share-share di kolom chat teman-teman. Sembari kita persiapkan diri untuk sesi webinar hari ini. Coba nih, oke di kolom chat. Ada Jakarta Pet Lover dari Jakarta, ada Kak Dimas Septian dari Bandung, Kenny Media dari Bandung. Wow, banyak nih ya tim Bandung ya teman-teman. Oke, sebentar kita persiapkan. Nah, teman-teman, aku balik lagi ke screen nih. Sip, kita balik lagi ke screen teman-teman. Coba. Nah, teman-teman lihat juga nih jadwal dari hari Senin hingga hari Jumat. Teman-teman ini udah masuk ke hari Selasa ya. Kita masuk ke pembahasan tentang tingkatkan kualitas live streaming teman-teman untuk sebentar. Nah, ini teman-teman ya, sorry. Ini adalah tips menarik untuk viewers organik di live streaming teman-teman gitu ya. Jadi untuk teman-teman di sini yang udah rajin live streaming gitu ya, terus juga kadang masih ada yang tanya ya, Kak, kenapa sih viewersnya dikit gitu ya, baru mulai gitu. Nah, ini teman-teman bisa coba pahami dulu nih tentang traffic organik yang ada di TikTok tuh seperti apa. Kemudian nanti tips-tips hari ini juga bisa teman-teman aplikasikan gitu teman-teman ya. Nanti pastinya juga aku nggak sendirian, aku akan bersama Kak Latifa nih yang akan membawa materi hari ini. Kemudian aku mau info juga di hari Rabu nih teman-teman tanggal 21 Desember nanti akan ada pembahasan tentang TikTok Ads. Nah ini banyak banget juga nih teman-teman yang suka tanya Kak ada webinar iklan nggak Kak cara pakai TikTok Ads nggak gitu ya. Nah ini teman-teman bisa ikut di hari Rabu teman-teman ya di jam 2 siang dan juga link daftarnya juga sama teman-teman ya. Kemudian di hari Kamis ini akan ada 2 kelas teman-teman di jam 2 siang dan juga di jam 4 sore. Nah ini teman-teman bisa lihat jadwalnya atau teman-teman juga bisa langsung daftar di Linktree Edukasi TikTok Shop teman-teman. Ya, di Kamis jam 2 siang kita akan membahas tentang marketing account atau akun pemasaran yang bisa teman-teman tautkan ke akun TikTok Shop teman-teman. Kemudian di jam 4 sore kita akan membahas tentang affiliate teman-teman ya atau program afiliasi teman-teman dengan konten kreator yang ada di TikTok Shop. Kemudian di hari Jumat nanti ada 2 tipe kelas lagi teman-teman ya. Di jam 2 siang akan ada bootcamp ya teman-teman, itu khusus untuk teman-teman seller baru ya yang pengen belajar tentang program affiliate juga. Nah, itu teman-teman bisa ikut di hari Jumat jam 2 siang dan juga di jam 4 sore akan ada kelas terkait kebijakan proses pengiriman terbaru di TikTok Shop. Nah, untuk teman-teman yang pengen tahu update terbaru kebijakan di TikTok Shop bisa ikut kelas di hari Jumat, teman-teman. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman, aku juga mau infoin untuk saat ini tim edukasi TikTok Shop juga sudah memiliki YouTube official, teman-temannya, atau YouTube resmi nih teman-temannya dengan isinya konten-konten juga pastinya nggak kalah menarik teman-temannya, ada banyak banget konten edukasi, konten informasi gitu ya, bisa teman-teman simak dan teman-teman bisa tonton nih ya di YouTube official TikTok Shop. Nah, di sini teman-teman bisa di scan barcode-nya atau teman-teman bisa langsung klik link yang akan di-share di kolom chat juga teman-teman ya. Jangan lupa untuk subscribe biar nggak ketinggalan informasi dan juga video-video terbaru dari tim edukasi dan juga tim TikTok Shop lainnya. Kemudian selanjutnya aku juga mau infokan bahwa tim edukasi saat ini sudah memiliki buku panduan ya teman-teman ya, buku panduan terkait praktik terbaik yang bisa teman-teman aplikasikan di TikTok teman-teman gitu ya, mulai dari video pendek, live streaming dan juga afiliasi teman-teman. Dan di sini banyak teman-teman yang tanya, Kak boleh nggak minta materinya gitu ya, Kak nanti materinya dikirimin atau enggak gitu. Nah ini teman-teman nanti bisa teman-teman download di Linktree Edukasi TikTok Shop. Nanti kalau teman-teman geser ke bawah sedikit itu ada beberapa buku panduan yang bisa teman-teman download teman-teman ya, mulai dari fitur berjualan di TikTok Shop. Kemudian buku panduan terkait pelanggaran. Nah, sekarang juga udah ada buku panduan terkait praktik terbaik di video pendek, live streaming dan juga afiliasi. Selanjutnya sekarang juga kan udah masuk di bulan Desember, teman-teman, udah hampir Desember akhir nih ya kebetulan teman-teman. Tim TikTok Shop juga sudah mempersiapkan ada satu namanya newsletter teman-teman ya, yang berisikan informasi tren terbaru yang ada di TikTok Shop teman-temannya, mulai dari tren konten, tren soundnya, tren hashtag teman-teman ya. Itu teman-teman bisa baca ya teman-teman bisa juga download gitu ya di newsletter di bulan Desember teman-teman. Gitu.
Kemudian aku juga mau infokan untuk saat ini ada update terkait Fantastic Payday untuk co-founded voucher teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa voucher yang bisa teman-teman gunakan gitu ya untuk di akun teman-teman gitu. Ya, dengan biaya vouchernya itu adalah 50% ditanggung oleh seller dan juga 50% ditanggung oleh TikTok Shop teman-teman. Ya, jadi subsidinya ada 50% dan 50% teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa mendaftarkan diri ya atau mendaftarkan toko teman-teman di batas waktu pendaftaran itu hingga tanggal 22 Desember ya, atau 2 hari lagi nih teman-teman. Nah, campaign Fantastic Payday ini akan berlangsung dari tanggal 23 hingga 26 Desember, teman-teman ya. Dan di sini juga ada syarat ketentuan yang bisa teman-teman baca ya. Ini teman-teman coba di screenshot dulu. Nih aku kasih waktu 5 detik untuk screenshot biar nggak kelewatan teman-teman ya, untuk barcode-barcode yang bisa teman-teman scan. Nah, teman-teman nanti bisa mendaftar di barcode-barcode ini, teman-teman ya. Untuk syarat ketentuannya, teman-teman harus memiliki harga terendah selama 30 hari terakhir dan tidak lebih tinggi dari harga di platform e-commerce lain teman-teman ya. Jadi pastikan nih untuk produk-produk yang teman-teman daftarkan itu memiliki harga terendah di Fantastic Payday ini ya selama tanggal 23 hingga 26 Desember. Kemudian produk teman-teman juga termasuk ke top 50 atau top 50 dari satu kategori di TikTok Shop dalam 30 hari terakhir, atau rata-rata penjualan di e-commerce platform teman-teman yang lain itu adalah di atas 1.000 teman-teman. Kemudian teman-teman memiliki stok minimal 400 piece per produk. Kemudian juga jika teman-teman melibatkan kreator atau content creator nih yang ada di TikTok Shop, itu teman-teman dalam satu sesi komisi kreator yang direkomendasikan untuk berafiliasi ini jika teman-teman mengikuti Fantastic Payday Co-Founded ini minimal 5% teman-teman ya untuk komisi yang teman-teman bisa tawarkan gitu. Nah, ini teman-teman boleh di screenshot barcode-nya biar nggak kelupaan teman-teman ya gitu. Kemudian teman-teman di sini bisa juga nih tadi selain dari webinar, selain dari YouTube, teman-teman pun juga bisa langsung belajar di Seller Academy, TikTok Shop. Teman-teman di situ adalah satu tempat, satu platform di mana teman-teman bisa membaca semua artikel-artikel terkait TikTok Shop teman-teman ya, mulai dari fitur, mulai dari kebijakan, kemudian juga informasi-informasi tips-tips lainnya juga ada di Seller Academy teman-teman. Nah, di sini teman-teman boleh di-scan teman-teman ya, atau teman-teman boleh di screenshot nih biar nanti setelah sesi webinar mau teman-teman baca, boleh banget teman-teman ya. Teman-teman boleh di screenshot biar nanti bisa langsung di scan. Sip, sudah di screenshot teman-teman ya, aku lanjut dulu. Kemudian aku juga mau infoin tim TikTok Shop saat ini juga sudah memiliki grup komunitas resmi teman-teman ya, untuk teman-teman seller TikTok Shop Indonesia di Facebook Group dan juga ada di LARK Group teman-teman ya, LARK teman-teman. Nah, kalau di grup Facebook di sini seperti di sosial media lainnya teman-teman ya, di situ akan ada banyak banget acara-acara online yang bisa teman-teman ikuti melalui grup Facebook. Kemudian kalau di grup LARK ini lebih ke aplikasi chat teman-temannya kayak Telegram, kayak WhatsApp gitu ya, di mana teman-teman di sini bisa bergabung ke grup komunitas TikTok Hood dan teman-teman bisa langsung berinteraksi dengan tim TikTok Hood teman-teman. Ini boleh di screenshot juga nih barcode ini biar nggak ketinggalan dan teman-teman bisa join ke grup LARK dan juga grup Facebook TikTok Hood. Nanti juga mungkin akan di-share teman-temannya melalui kolom chat, teman-teman bisa langsung klik linknya aja. Nah, ini untuk cara join ke grup LARK TikTok Hood, teman-teman ya. Teman-teman bisa langsung download aplikasinya nih, yang ikonnya warna burung berwarna biru, teman-teman jangan sampai salah aplikasi. Kemudian nanti setelah teman-teman mendaftarkan diri, teman-teman bisa langsung klik tanda plus dan scan barcode ini. Nanti setelah teman-teman scan, nanti akan langsung diarahkan untuk join ke grup. Nanti teman-teman bisa langsung klik join dan isi shop code teman-teman atau kode toko teman-teman. Ya, kenapa sih Kak harus masukin kode toko gitu teman-teman ya? Karena nantinya tim TikTok Food akan men-screening nih semua request yang jika teman-teman tidak mencantumkan kode toko, kemungkinan akan ditolak teman-teman ya. Jadi lebih baik teman-teman jangan sampai lupa untuk mencantumkan kode toko biar langsung segera di-approve sama tim TikTok Hood. Oke, sebentar teman-teman ya.
Oke, teman-teman, karena sekarang juga sudah menunjukkan jam 2 lewat nih teman-teman, aku mau coba infokan dulu nih untuk teman-teman gitu ya. Nantinya jika teman-teman punya pertanyaan, boleh ajukan pertanyaan teman-teman di kolom Q&A. Beda dengan kolom chat teman-teman ya. Tadi kan kolom chat untuk berinteraksi dengan panelis teman-teman ya. Sedangkan kalau kolom Q&A itu untuk teman-teman menuliskan pertanyaan teman-teman gitu ya. Jadi untuk semua pertanyaan harap dituliskan di kolom Q&A, jangan di kolom chat, nanti tertumpuk teman-teman ya. Karena nanti saat sesi Q&A di akhir, kita akan fokus untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom Q&A. Kemudian juga nggak bosan-bosan mau ngingetin untuk teman-teman bergabung ke komunitas resmi TikTok Hood teman-teman ya, karena akan ada banyak banget benefit yang bisa teman-teman dapetin dan juga ada banyak banget acara-acara online yang bisa teman-teman ikutin di grup Facebook TikTok Hood. Oke, kita coba panggil pembicara hari ini. Kak Tifa sudah ready belum ya? Halo Kak Nining. Udah aman ya Kak Nining ya? Mungkin aku bisa gantian share screen kali ya. Teman-teman gimana suaraku udah aman atau belum? Teman-teman bisa di chat ya, supaya nggak ada masalah juga nanti. Oke, oke, thank you. Oke, thank you teman-teman. Mungkin aku mau share screen juga buat materi hari ini ya teman-teman. Sebentar. Oke. Nah ini udah ada. Nah, beri survei dulu ya teman-teman ya. Silakan misalnya hari ini teman-teman udah tahu belum sih gitu ya live streaming itu seperti apa, mungkin organiknya itu seperti apa. Nah, itu bisa dijawab dulu, diklik-klik aja teman-teman, nggak lama juga gitu ya. Oke, ini untuk pertanyaannya nanti bisa teman kita yang akan jawab juga ya. Jadi jangan lupa kalau misalnya pertanyaan silakan diketik di kolom Q&A. Oke. Nah, sambil teman-teman ngisi survei ya, mungkin aku mau menjelaskan dulu teman-teman. Kalau di sini traffic itu ada macam-macam juga ya teman-teman. Ada yang organik, ada yang nggak organik gitu ya, atau mungkin dibantu oleh misalnya iklan gitu ya, atau promote gitu ya teman-teman. Nah, untuk hari ini kita juga akan fokus ngomongin traffic secara organik gitu. Jadi lumayan daging gitu ya teman-teman. Jadi harap diperhatikan juga gitu ya. Untuk misalnya apa namanya materinya pengen di screenshot itu nggak apa-apa ya teman-teman karena ini nggak kita share juga gitu. Jadi bisa kita lanjut aja. Nah, hari ini juga ada 3 hal yang mau aku bagi, yaitu skenario pengguna TikTok gitu ya, dari mana aja traffic itu datang, kemudian best practice atau apa ya namanya, praktek terbaiknya itu seperti apa gitu ya, dan kemudian cara mendapatkan traffic organik itu bagaimana gitu. Nah ini lumayan panjang teman-teman, jadi silakan diperhatikan atau screenshot juga gitu ya. Oke, aku lanjut dulu ke skenario pengguna TikTok gitu. Jadi karena kita itu punya banyak pintu masuk ya teman-teman untuk mendatangkan traffic organik itu gitu. Misalnya, nah ini ada beberapa portal gitu ya teman-teman, bisa dilihat ini ada halaman for you atau apa namanya for you page gitu ya FYP, kemudian halaman following atau mengikuti, kemudian ada kotak masuk. Kemudian ada profil kreatornya ya, yang biasanya apa namanya akunnya itu ya yang bulat gitu ya yang di pojok. Kemudian top live dan push dan portal lainnya gitu. Jadi ada banyak pintu masuk sebenarnya yang bisa di apa namanya manfaatkan gitu ya oleh teman-teman di sini untuk mendapatkan traffic yang organik gitu. Nah misalnya dari halaman for you gitu ya atau untuk Anda gitu bahasa Indonesianya. Nah teman-teman bisa lihat juga untuk mendatangkan traffic live streaming ya khususnya itu bisa dari halaman for you gitu. Dari mana? Nah itu biasanya dari sini teman-teman, kelihatan nggak kursorku? Nah ini yang kotak merah itu biasanya akun ya, profil akun gitu. Biasanya kalau teman-teman live streaming tuh dia akan berpendar gitu ya, warnanya pink gitu kan. Nah bisa juga dari yang namanya card-nya ini ya teman-teman, waktu live streaming atau apa namanya scroll for you page tiba-tiba ada
orang yang lagi live streaming gitu kan, kemudian klik untuk nonton live gitu kan biasanya. Nah, itu bisa dari situ juga, teman-teman. Dari halaman For You-nya. Kemudian kita lanjut ke halaman mengikuti. Teman-teman juga pasti udah tahu kalau misalnya kita klik halaman mengikuti, itu biasanya yang paling atas itu ada orang-orang yang lagi live streaming gitu ya. Nanti ada beberapa akun gitu, kemudian tulisannya live gitu kan. Nah, biasanya dari situ juga bisa gitu. Kalau oh ternyata orang yang follow kita itu pasti bisa ngerti kapan sih kita itu lagi live streaming gitu, karena langsung di atas ya. Kayak gitu. Kemudian dari following juga akunnya itu apa namanya? Akun profilnya itu juga akan warnanya pink gitu ya kalau lagi live streaming gitu. Kemudian juga bisa jadi waktu teman-teman live streaming terus kelihatan lagi live streaming kayak gitu di card-nya itu gitu. Jadi ada beberapa macam juga di halaman following untuk masuknya traffic dari live streaming gitu. Nah, setelah itu dari kota masuk juga teman-teman bisa lihat juga gitu ya, following-nya teman-teman lagi live streaming itu pasti kelihatan di atas gitu. Kemudian ada di notifikasi itu ya, biasanya kalau teman-teman subscribe atau apa namanya, klik mengikuti live event gitu ya, nah itu biasanya juga akan keluar gitu. Jadi teman-teman juga apa ya, bakal kita rekomendasikan bahwa harus selalu apa namanya, setting live eventnya teman-teman gitu. Itu untuk portal dari organic live streaming. Kemudian pengguna TikTok juga bisa masuk ke live streaming dengan klik foto profil ya di halaman utama profil kreator. Ini juga pasti. Kemudian kita juga akan rekomendasikan jadwal live event kreator, itu biasanya ada gitu ya, dan teman-teman bisa suggest followernya teman-teman untuk subscribe live event gitu. Itu juga bisa jadi jalur masuknya organic live streaming viewers ya. Kemudian di logo live itu yang paling pojok itu juga bisa. Biasanya kalau kita klik situ ya teman-teman pasti langsung keluar semua yang orang-orang yang lagi live streaming gitu kan biasanya. Jadi bisa juga teman-teman untuk selalu aktif ya waktu live streaming untuk klik yang namanya apa namanya, suggest orang-orang untuk selalu tap-tap atau komen kayak gitu, supaya apa, nanti sistem akan nge-boost ya sehingga bisa kelihatan waktu live di logo live ini gitu. Nah, push lainnya mungkin teman-teman bisa share ke following atau orang lain gitu waktu live streaming, itu juga akan membantu gitu ya. Portal lainnya ada comment, share, top review, music page, discovery page, halaman pencarian, halaman hashtag challenge, dan misalnya ads ya. Tapi ads ini bukan masuk organik, jadi kita tidak akan bahas ads hari ini. Besok ya, teman-teman. Oke, setelah kita tahu dari mana aja gitu ya orang-orang tuh bisa masuk ke live streaming kita. Nah, untuk saat ini kita akan bahas best practice-nya atau cara terbaiknya untuk meningkatkan traffic organik itu seperti apa gitu. Nah, jadi teman-teman ada 3 tipe konten penghasil traffic, itu biasanya short video ditambah live streaming gitu ya. Kemudian ada lagi tambahan gitu ya, ini biasanya juga jarang dibahas ya, itu gambar live cover gitu. Nah, dengan memaksimalkan 3 konten ini, klik terhadap apa namanya, tayangan waktu live juga akan meningkat gitu. Jadi jangan dipisah ya teman-teman, kalau live streaming ya udah live streaming aja gitu. Tapi teman-teman juga harus tahu manfaat dari short video itu untuk membantu menaikkan traffic organiknya waktu live streaming itu juga lumayan gitu. Jadi jangan lupa kalau misalnya mau live streaming itu harus selalu pasang yang namanya short video sebelumnya gitu ya. Oke, nah short video yang seperti apa sih yang bisa meningkatkan traffic gitu ya teman-teman? Short video yang menyampaikan pesan utama dalam 3 detik pertama gitu. Kemudian memanfaatkan fungsi dari commercial sound dan menggunakan teks untuk menyampaikan pesan gitu. Jadi teman-teman misalnya ada apa namanya, menyampaikan obral besar gitu ya, celana pendek ini cuma 100.000 dapat 10 pieces gitu, dan jangan lupa untuk
menambahkan captionnya gitu langsung supaya apa? Supaya orang-orang tuh waktu melihat itu bisa bacakan, oh ternyata ada yang menarik nih gitu, nggak cuman diverbalkan aja ya atau jadiin ngomong doang gitu, tapi ada teksnya yang bisa membuat mereka itu langsung, oh ternyata ada event seperti ini ya waktu live streaming nanti gitu kan. Jadi mereka juga akan tertarik gitu. Kemudian waktu live streaming juga menampilkan tema yang bagus gitu ya. Jadi misalnya judul gitu ya, itu jangan cuman flash sale, semuanya serba 10.000 kayak gitu, jangan. Tapi teman-teman harus punya temanya, misalnya 12-12 diskon 50% untuk semua item seperti itu. Nah, itu tuh akan lebih menarik daripada kita cuman diskon loh untuk apa namanya? Barang yang baru kayak gitu. Nah, itu tuh kurang menarik gitu ya. Jadi harus detail untuk tema live streamingnya seperti apa gitu. Kemudian siapkan background yang rapi dan pencahayaannya yang cukup gitu. Karena baik lagi waktu orang-orang melihat live streamingnya teman-teman gitu ya di apa namanya di card-nya itu kan pasti bakalan nge-scroll gitu ya teman-teman ya. Kita harus bisa menangkap perhatian viewers itu di 3 detik pertama gitu. Oh ternyata yang live streaming ini bagus loh, rapi, nggak gelap gitu ya, produknya kelihatan jelas. Oh kayaknya menarik, apalagi kalau ditambahin dengan misalnya apa banner gitu ya, atau mungkin poster yang bilang oh apa serba 10.000 diskon 50% semua item kayak gitu di belakang. Nah, itu pasti akan menangkap perhatian orang-orang yang lewat gitu ya, lewat di live streamingnya teman-teman gitu. Kemudian tunjukkan promo yang tersedia di bagian samping halaman. Ini juga harus teman-teman tunjukkan gitu. Tujuannya sama untuk menarik traffic secara organik gitu ya teman-teman. Nah, kemudian yang paling jarang itu adalah gambar cover, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa nih bikin desain gambar cover yang lumayan menarik gitu ya, itu boleh dilakukan gitu. Jadi jangan lupa untuk menuliskan temanya yang tadi ya, yang apa namanya spesifik itu ya, yang detail tadi. Kemudian benefitnya akan didapat tuh apa selama live streaming gitu, dengan singkat aja gitu, yang padat gitu, supaya orang-orang juga nggak terlalu lama bacanya gitu ya teman-teman, nanti malah di skip kalau terlalu lama kayak gitu. Jadi 3 hal ini harus dimaksimalkan dulu gitu ya sebelum melakukan live streaming. Oke, kita lanjut ya. Nah, cara mendapatkan traffic organik gitu, jadi ada 4 hal teman-teman. Ini lumayan padat gitu. Jadi saya minum dulu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ada 4 hal teman-teman meningkatkan traffic selama live streaming ya, selama live streaming. Jadi ini yang tadi adalah before live streaming, apa yang harus dilakukan, yaitu short video, bikin apa namanya gambar yang bagus, atau mungkin persiapan lingkungan saat live streaming juga harus diperhatikan gitu. Nah, tapi ini adalah 4 hal yang meningkatkan traffic organik selama live streaming gitu. Jadi waktu live streamingnya, cara meningkatkannya seperti apa? Nah, ini ada 4 hal gitu. 1, regulasi platform. Kemudian ada kualitas konten, aktivitas jual beli, dan review pelanggan. Jadi 4 hal ini bisa untuk meningkatkan traffic secara organik gitu. Jadi teman-teman nggak perlu yang namanya apa namanya buang-buang duit buat promote gitu ya. Kalau misalnya belum ada modal. Jadi teman-teman fokus untuk meningkatkan 4 hal ini gitu. Nah, regulasi platform ini penting teman-teman, karena apa? Karena ketika teman-teman nggak tahu caranya berjualan waktu live streaming yang apa ya secara aman, itu tuh pasti akan mengibatkan mungkin shadow ban gitu ya teman-teman, sehingga waktu live streaming berikutnya malah drop viewersnya gitu, dari kemarin 10.000 tiba-tiba teman-teman nggak ngerti nih harusnya apa, misalnya tiba-tiba nyebut merek gitu ya tanpa izin gitu kan. Nah, akhirnya waktu live streaming yang nonton cuma 5 orang gitu kan, 10 orang aja kayak gitu. Nah, teman-teman bisa lihat kebijakannya itu ada di sini ya, untuk
kursus penjual TikTok Shop ini di Seller Academy gitu ya. Kemudian teman-teman juga bisa cek dari community guidelines-nya gitu. Nah, biasanya apa sih yang mungkin orang-orang tuh biasanya nggak sadar gitu ya, keceplosan gitu. Biasanya mungkin yang paling sering itu adalah sebut merek gitu ya tanpa izin gitu. Kalau merek sendiri tuh nggak masalah gitu ya teman-teman. Tapi kalau merek lain yang emang nggak ada izinnya gitu ya teman-teman sebut, nah itu biasanya tiba-tiba nanti viewersnya itu turun gitu. Kemudian pengalihan traffic gitu, misalnya boleh teman-teman langsung aja klik link di bio gitu ya, atau mungkin ada toko kita di jalan ini gitu, atau mungkin di toko warna apa ini juga ada, jadi boleh kalau misalnya beli di sana kayak gitu ya. Nah itu nanti juga tiba-tiba viewersnya akan drop juga gitu, jadi kalau bisa jangan sampai ya. Kemudian yang ketiga benda tajam, teman-teman misalnya pisau gitu ya. Kalau gunting itu juga jangan diperlihatkan gitu. Kalau misalnya teman-teman mau masak-masak gitu ya, mukbang gitu ya, itu silahkan udah rapi tanpa adanya scene motong-motong bahan gitu ya teman-teman. Kemudian melakukan tindakan yang berbahaya, misalnya kayak nyetir gitu ya, sambil nyetir sambil live streaming, nah itu tuh juga nggak boleh gitu. Kemudian yang sering di sini biasanya ini ibu-ibu ya, terdapat anak kecil gitu, karena biasanya live streaming nanti anaknya lewat-lewat gitu ya, atau mungkin ada suara anaknya yang mama kayak gitu. Nah itu tuh juga berbahaya teman-teman ya. Jadi dikondisikan kalau misalnya ada anak kecil di rumah gitu ya, harus pahamkan dulu bahwa oh ini waktunya bekerja, jadi jangan kesini dulu atau seperti apa gitu ya. Kemudian yang kelima ini biasanya juga nggak sadar gitu ya teman-teman, terdapat asap rokok teman-teman atau vape gitu ya, atau mungkin ada asap dari humidifier gitu. Nah itu jangan sampai masuk ke live streaming gitu. Nah ini yang biasanya mungkin teman-teman nggak sadar gitu, jadi bisa di screenshot juga. Oke, aku lanjut teman-teman. Setelah regulasi yang harus benar-benar paham gitu, kemudian ada yang namanya kualitas konten. Karena kualitas konten itu nomor satu ya teman-teman, baik di live streaming ataupun short video. Jadi kalau misalnya kualitasnya itu kurang baik, otomatis nanti viewersnya juga nggak akan stay banyak gitu ya, walaupun teman-teman udah promote, udah iklan gitu ya. Tapi kalau kualitasnya tidak bagus, itu juga akan percuma gitu, dia nggak akan dapat ningkatin viewers lebih maksimal kayak gitu. Nah, seperti apa sih kualitas konten yang bagus? Itu yang mungkin satu ya, sudah terplanning gitu, mau ngomong apa sih hari ini gitu, mau seperti apa sih yang akan kita sampaikan gitu, apakah hari ini pengen curhat-curhat aja, soft selling gitu ya, biasanya kan ada kan teman-teman yang jualan tapi dia lebih soft selling, dia curhatnya sambil jualan gitu kan. Ada juga yang dia maunya langsung hard selling aja, udah langsung nunjukin produknya seperti apa, didemokan kayak gitu tuh ada teman-teman. Jadi itu harus di plan dulu gitu, jangan sampai nanti kalau misalnya teman-teman itu ngeblank gitu ya, di tengah-tengah itu lupa mau ngomong apa gitu ya, atau mungkin kemana-mana dulu gitu. Nah itu akan jadi turun viewersnya karena orang-orang juga males ini kok diem aja ya gitu. Kemudian mereka akan live dari live streamnya teman-teman gitu. Jadi harus diperhatikan untuk narasinya itu, kalau misalnya teman-teman lupa gitu ya, atau mungkin belum lancar banget live streaming untuk menjelaskan produk, itu silakan ditulis dulu aja, nggak masalah gitu. Kemudian yang kedua itu teaser video pendek ya, teman-teman. Itu tadi udah di awal, karena video pendek itu juga berpengaruh terhadap traffic live streaming, jadi teman-teman bisa bikin teasernya dulu gitu. Minimal satu video sebelum melakukan live streaming gitu. Biasanya mempromosikan apa sih yang nanti akan
dijual gitu produknya seperti apa aja, atau mungkin diskonnya itu seperti apa aja. Nah, itu silakan teman-teman bikin teasernya dulu gitu. Kemudian yang ketiga itu fitur live event. Ini untuk reminder orang-orang yang suka melihat live streamingnya teman-teman gitu ya, atau followernya teman-teman. Nah, itu silakan bikin supaya mereka juga ingat, oh jam segini nih orangnya live stream gitu. Nanti otomatis ada notifikasi di orang-orang yang subscribe ke live eventnya teman-teman gitu. Jadi itu juga harus dimaksimalkan ya. Kemudian yang keempat adalah gunakan followermu gitu. Jadi selalu infokan ke follower kapan sih mau live streaming gitu ya. Apa sih yang akan kita lakukan di live streaming gitu. Karena mungkin kalau teman-teman udah punya follower banyak itu harus apa ya, di-maintain lah ya. Kita harus ngasih lebih misalnya info-info seperti apa atau mereka akan mendapatkan apa. Nah, itu tuh harus selalu diinformasikan gitu. Kemudian yang kelima adalah persiapan produk. Jadi produk ini juga sangat berpengaruh teman-teman untuk live streaming dan semuanya ya, jualan short video juga produk itu berpengaruh, affiliate itu produk juga berpengaruh, kemudian live streaming itu juga berpengaruh gitu. Jadi harus dicek mulai stoknya, harganya, kemudian lini produknya seperti apa, itu juga harus benar-benar bisa membuat orang tertarik masuk ke live streamingnya teman-teman gitu. Nah, ini juga teman-teman yang aku bilang tadi untuk video teaser gitu ya. Itu biasanya H3 atau H-1, H-3 atau H-1, isinya adalah ringkasan informasi yang akan ditampilkan pada saat live streaming. Mau jualan apa aja gitu ya. Atau mungkin teman-teman mau kasih apa namanya, produk itu seperti apa. Nah, itu tuh bisa diberi teaser gitu. Kemudian ada preheat juga. Di situ biasanya H-3 jam gitu ya. 3 jam sebelum teman-teman live streaming, isinya tuh flash deal-nya seperti apa, apakah ada voucher atau ada promo menarik saat sesi live streaming tersebut atau enggak. Nah, itu silakan teman-teman bikin juga frekuensinya ya 1 hari gitu ya. 1 hari ketika live streaming itu. Kemudian video ringkasan live streaming gitu. Jadi setelah sesi live streaming berakhir, itu teman-teman bisa bikin video, short videonya gitu ya, isinya mungkin screen recording saat traffic penonton live streaming gitu. Jadi teman-teman kalau buka yang namanya seller center, kemudian di analitik live streaming, itu ada yang namanya live dashboard. Itu teman-teman klik, nanti ada videonya teman-teman waktu live streaming sebelumnya gitu. Jadi teman-teman bisa posting itu sebenarnya ke akunnya teman-teman. Jadi mungkin kalau lagi seru-serunya nih gitu ya, waktu live streaming kemarin, nah itu bisa diposting lagi gitu. Tapi sebagai short video, bukan sebagai live streaming gitu ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, kapan sih produk itu harus dikeluarkan gitu saat live streaming gitu ya teman-teman? Karena ini juga akan mempengaruhi kualitas kontennya teman-teman gitu. Jadi misalnya pembukaan 5 sampai 10 menit itu biasanya kita akan apa namanya, share tentang flash sale atau giveaway gitu. Jadi teman-teman harus ada produk yang dibuat flash sale atau giveaway gitu. Kemudian setelah itu ada hitting. Jadi 30 menit di awal itu biasanya produk dengan harga spesial gitu. Biasanya produknya itu adalah tipenya produk penarik traffic gitu. Yang apa namanya, contohnya adalah diskon yang mungkin apa namanya, flash sale atau promo-promo lainnya gitu. Kemudian waktu udah tinggi gitu ya, viewersnya juga udah naik, itu silakan teman-teman untuk share produk favorit gitu ya, best sellernya itu yang seperti apa sih. Nah, itu silakan teman-teman keluarkan gitu. Nah, produk terlaris itu biasanya mungkin teman-teman kasih juga voucher gitu. Voucher yang bisa lebih menarik lagi gitu. Jadi nanti peak-nya itu bisa lebih tinggi gitu. Setelah itu teman-teman silahkan untuk kasih reminder gitu ya, bahwa kita ada loh flash sale lagi, kita ada loh apa namanya, voucher gratis ongkir gitu. Nah,
produknya juga yang dikeluarin juga gabungan dari semua produk gitu, gabungan dari produk diskon dan produk terfavorit gitu. Jadi teman-teman tinggal mainin aja tipe produknya dan gimmicknya gitu ya, dikeluarin sesuai dengan naik turunnya viewersnya teman-teman gitu. Nah, yang terakhir adalah penutupan, itu biasanya 5-10 menit juga. Itu biasanya diskon banding dan interaksi kepada penonton gitu. Jadi teman-teman tinggal ngobrol-ngobrol aja sama penontonnya gitu ya. Kemudian kasih diskon yang buy one get one atau buy two get one kayak gitu. Jadi bisa dimainkan sesuai dengan tipe produk dan juga gimmick-gimmick yang mau diberikan di live streaming hari itu gitu. Nah, ini ada mekanismenya juga teman-teman. Biasanya flash sale, free ongkir atau voucher gitu ya, teman-teman bisa kasih gitu. Misalnya produk marginnya tinggi gitu ya untuk flash sale. Jadi teman-teman bisa ngekat harga atau bisa bikin diskon yang lumayan tinggi gitu. Nah, itu cocok untuk jadi produk penarik traffic gitu. Kemudian produk yang jarang terjual itu bisa jadi giveaway untuk free ongkir gitu ya. Jadi ketika ada orang yang ternyata beli produk yang jarang terjual itu, teman-teman langsung bisa kasih free ongkirnya gitu. Kemudian juga untuk voucher bisa dikasih dengan nominal belanja tertentu gitu untuk meningkatkan rata-rata pembelian gitu. Misalnya harga produknya biasanya 10.000, teman-teman kasih voucher minimal pembelian 50.000 gitu. Jadi sehingga produknya tuh pasti akan terjual lebih banyak gitu ya. Oke, kemudian untuk engagement-nya gitu biasanya adalah nggak apa-apa teman-teman untuk selalu minta penonton untuk like, comment, share atau follow gitu. Jadi itu nggak masalah ya teman-teman. Biasanya orang-orang bilang lah itu nanti kena apa namanya ban atau langsung dinonaktifkan gitu. Itu enggak teman-teman. Jadi boleh teman-teman untuk minta like, comment, dan share gitu. Nah kalau ketika traffic turun itu biasanya teman-teman ngobrol aja sama penonton yang udah nonton dari awal gitu ya, ngobrol-ngobrol basa-basi biasa, itu tuh bagus teman-teman untuk menaikkan traffic gitu. Waktu traffic udah naik, silakan teman-teman untuk sebutkan pertanyaan atau mungkin ngasih pertanyaan yang membuat orang-orang tuh lebih engage gitu ya, atau komen-komen yang menarik gitu. Nah, biasanya mungkin teman-teman bisa ajak special guest kalau mungkin teman-teman punya kenalan kreator gitu ya, tiba-tiba dia nongol gitu kan. Nah, itu juga bisa, atau mungkin berkolaborasi dengan penontonnya nih gitu. Jadi akan semakin seru ya. Jadi apa namanya live streamingnya tuh akan semakin hidup gitu karena engagementnya juga semakin menarik gitu kan. Nah, seperti ini biasanya. Jadi kalau di live dashboard itu ada yang namanya beberapa grafik gitu. Nah, untuk grafik tren naik itu jumlah komentar dan durasi penonton merefleksikan feedback. Jadi teman-teman harus ngecek juga kapan sih dia naik dan kapan sih grafiknya tuh turun. Kalau teman-teman lihat, oh ternyata di menit segini tuh grafiknya tuh masih di bawah gitu. Oh mungkin berarti produknya atau yang saya omongkan itu nggak seru nih, makanya grafiknya masih datar-datar aja gitu. Kemudian teman-teman lihat waktu grafiknya naik, itu bisa dicek juga. Oh ternyata waktu grafiknya naik itu aku lagi ngasih flash sale. Mungkin nextnya aku juga bakalan ngasih flash sale ketika apa namanya viewersnya tuh nggak seberapa banyak gitu, sehingga grafiknya bisa naik, viewersnya bisa naik kayak gitu. Nah untuk traffic rendah ya biasanya berinteraksi sama penonton. Jadi teman-teman nggak usah takut ya kalau awal-awal kayaknya kosong nggak ada yang nonton. Itu tetap teman-teman ngomong gitu ya, tetap teman-teman berinteraksi. Jadi itu nggak usah bahas produknya dulu, tapi lebih ke nyapa siapa sih yang nonton, habis ngapain sih yang nonton gitu. Jadi basa-basinya itu lebih ke arah mungkin nggak terlalu personal ya, atau mungkin ini kemarin habis Piala Dunia jagoin siapa nih kayak gitu. Nah mungkin dengan seperti itu orang-orang akan lebih aktif gitu ya, dan akan lebih banyak melakukan likes, komen, dan mungkin juga nge-share gitu. Jadi nggak perlu teman-teman harus selalu
apa namanya, live streaming dengan hard selling gitu nggak mesti. Jadi silakan ngajak aja ngobrol orang-orang yang nonton teman-teman, walaupun cuma 5 orang atau 10 orang untuk awal-awal, itu nggak apa-apa. Jadi jangan malah diem aja gitu ya karena yang nonton dikit gitu. Enggak, justru ajak ngomong aja gitu kayak teman sendiri gitu ya. Nah, kalau trafiknya udah lumayan gitu ya, udah agak naik nih gitu, teman-teman bisa berikan challenge atau tugas gitu ya. Misalnya kayak, ayo kasih tap-tap like, kalau udah 5.000 nanti aku kasih flash sale kayak gitu kan. Biasanya apa namanya, live streamer yang udah gede-gede kan biasanya kayak gitu ya teman-teman, ada challenge-nya untuk penonton gitu. Jadi mereka juga nggak nonton diem aja, tapi mereka juga melakukan sesuatu atau bekerja untuk menarik traffic lagi gitu. Kemudian kalau udah trafficnya tinggi, nah itu silakan teman-teman terserah ya, mau menjawab pertanyaan, mau stand up comedy gitu ya, atau mau ngasih produk-produk yang best selling yang harganya mahal sekalian gitu, itu aman teman-teman. Jadi untuk traffic yang rendah memang dibutuhkan kesabaran ekstra ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa kalau yang nonton masih 5 orang, 3 orang tuh nggak masalah. Oke. Dan yang terakhir ini aktivitas jual beli gitu. Ternyata aktivitas jual beli itu sebenarnya bisa loh teman-teman untuk menarik traffic organik waktu live streaming ya. Biasanya teman-teman sewaktu live streaming itu jangan lupa untuk selalu pin produk gitu. Kalau apa namanya, jual beli atau di live streaming itu ada pin produk, daftar produk ya. Kalau diklik keranjang kuningnya tuh akan kelihatan card-nya gitu ya. Kemudian juga bisa diklik masuk ke halaman detail produk gitu. Nah, seperti ini teman-teman bisa screenshot juga karena ada banyak banget teman-teman untuk tipe produk ya. Jadi misalnya kalau kreator apa namanya, akun kreator, brand sama penjual tuh beda-beda teman-teman. Jadi kalau misalnya kreator itu dia bisa banyak kategori atau satu kategori, satu brand atau brand campuran, itu tuh terserah. Biasanya juga kalau misalnya kreatornya ini bagus, maka akan semakin banyak jumlah SKU-nya gitu ya. Misalnya satu kategori, satu brand, itu biasanya mungkin kreatornya emang brand ambassador gitu ya dari suatu produk gitu. Jadi cuma satu kategori dan dia cuma satu brand aja gitu. Pro-nya adalah budgetnya itu rendah dalam pengoperasian, tapi kontranya adalah pangsa pasarnya tuh terbatas bergantung pada promote. Nah, ini malah justru jangan. Berarti kalau bisa lebih macam-macam aja untuk kategori dan brandnya gitu. Kemudian tipe produknya ada satu kategori tapi brandnya campuran gitu. Itu biasanya dia lebih ke apa namanya, affiliate dalam kategori tertentu. Misalnya dia adalah kreator beauty gitu ya. Jadi mungkin brandnya banyak tapi kategorinya cuma satu, yaitu beauty gitu ya. Pro-nya adalah dia itu mudah menarik pengikut baru untuk kategori beauty itu aja gitu. Jadi mungkin kategori lain nggak akan masuk ke live stream-nya dia gitu. Kemudian susahnya itu adalah menjaga minat follower dalam kurun waktu yang panjang gitu, karena dia cuma beauty aja gitu, padahal followers hobinya banyak gitu ya, keinginannya tuh banyak gitu. Jadi mungkin followersnya juga akan bosan juga gitu ya. Jadi itu apa namanya, kontraknya atau negatif side-nya. Kemudian ada lagi yang kategori campuran dengan brandnya juga bermacam-macam gitu. Biasanya SKU-nya itu juga banyak gitu ya. Nah, bagusnya itu demografiknya yang nonton itu macam-macam. Tapi jeleknya adalah sulit untuk membuat personality yang berbeda atau jadi apa ya, satu ciri khasnya itu juga agak susah gitu karena dia brandnya campuran tapi kategorinya juga campuran. Nah, kalau brand itu biasanya satu brand aja, dia bisa sampai banyak banget SKU tapi hanya satu brand ya teman-teman. Biasanya punya followers yang loyal terhadap brand itu, kepercayaan dari followersnya juga tinggi gitu. Tapi kontranya adalah produknya itu nggak macam-macam. Kemudian untuk seller biasa gitu ya, bisa berjualan macam-macam kategori dan macam-macam brand gitu.
kepercayaan pengikutnya juga bisa tinggi, harganya kompetitif ya karena macam-macam juga, tapi juga operasionalnya biayanya cukup tinggi gitu. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Oke, selain itu teman-teman, tipsnya lagi, ini ada macam-macam hal yang bisa menarik traffic atau viewers dari list produk, voucher, hadiah pembelian, atau mungkin bundling produk gitu. Jadi kalau list produk itu ada 3 jenis produk yang memang harus ada di setiap live streaming, yaitu produk penarik traffic, produk hero, dan produk dengan margin tinggi gitu biasanya. Voucher juga harus ada waktu live streaming ya teman-teman. Bisa teman-teman dapat atau mungkin pembeli biasanya dapat voucher juga ya langsung dari TikTok Shop. Jadi teman-teman kalau misalnya live streaming selalu diinfokan bahwa oh ada voucher nih gitu. Karena pembeli itu selalu dapat 6 voucher ya setiap bulannya. Itu bisa jadi pancingan orang-orang untuk membeli. Kemudian giveaway itu juga misalnya beli produk A dapat produk B gitu, kemudian banding juga bisa dilakukan untuk meningkatkan traffic gitu. Nah, untuk script live streamingnya teman-teman, kalau misalnya teman-teman live streaming dan bingung, itu silakan teman-teman untuk membandingkan harga dan kelebihan produk. Misalnya keuntungannya tuh apa sih beli produkmu itu, gitu kan? Walaupun harganya itu segini tapi teman-teman tuh dapat apa gitu ya, itu tuh harus selalu diceritakan gitu. Kemudian problem yang dihadapin pembeli itu juga harus disampaikan gitu. Biasanya musim hujan tuh orang-orang kulitnya jadi ini, mungkin pakai produkku ini bisa loh mengatasi hal itu gitu. Nah teman-teman harus selalu menarasikan seperti itu ya, bahwa kita itu sebenarnya solving masalahnya penonton gitu, sehingga mungkin mereka juga akan oh iya nih gitu, kayaknya ini bisa deh menyelesaikan masalah gitu. Karena itu yang paling penting ya dalam membeli barang ya teman-teman. Kemudian selalu remind penonton atau ingatkan penonton atas kelebihan produknya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk selalu menginfokan bagusnya tuh seperti apa sih produknya teman-teman, harganya ya dibandingkan yang lain tuh seperti apa. Nah itu silakan selalu disampaikan gitu. Kemudian yang terakhir juga untuk memberikan slogan khusus ya teman-teman, ini menjadi ciri khas dari tokonya teman-teman. Misalnya kayak Kak Jill gitu ya teman-teman ya, dia sangat unik, kemudian khas, sehingga kita tahu kalau yang nyebut kayak gini tuh pasti Kak Jill gitu ya, gelombang kiri gelombang kanan oh pasti itu Kak Jill gitu. Jadi teman-teman bisa bikin persona seperti itu di tokonya teman-teman. Oke, ini yang terakhir mungkin teman-teman, review pelanggan juga bisa memberikan organic traffic gitu. Kenapa? Karena mungkin kualitasnya teman-teman itu membuat orang lain tuh masuk gitu. Karena dari ceritanya orang lain gitu ya, oh ini produknya bagus kok beneran gitu ya, kemasannya juga bagus. Nah itu mungkin bisa membuat orang lain itu masuk ke live streaming-nya teman-teman. Kemudian juga jasa dan waktu pengiriman, ini jelas ya teman-teman bahwa mungkin kalau waktu pengiriman yang telat itu kadang orang-orang juga rada ini kok ini ya kurang ini ya kalau telat ya gitu kan. Jadi persepsi pembeli itu benar-benar harus dikontrol ya teman-teman, supaya apa? Supaya omongan dari orang yang udah beli produk kita itu semakin bagus dan semakin banyak, sehingga orang-orang yang masuk kelas ilmiah teman-teman itu juga akan semakin tinggi gitu. Nah, mungkin kita langsung diskusi aja ya teman-teman ya, karena materinya lumayan banyak gitu ya dan lumayan daging. Sebentar aku mau minum dulu teman-teman. Oke, thank you Kak Tifa untuk materi hari ini. Oke, sebentar. Masih pakai masker teman-teman. Oke, nah teman-teman tadi Kak Tifa sudah
bawa materi dan detail banget teman-temannya. Terus juga ini aku juga banyak banget lihat pertanyaan dari teman-teman nih. Nah, sembari Kak Tifa lagi istirahat dulu, teman-teman lagi minum dulu ya. Aku mau launch satu poll survey ya teman-temannya terkait materi webinar hari ini. Ini teman-teman nanti boleh diisi sembari mendengarkan jawaban dari Kak Tifa, teman-teman. Nah, di sini Kak Tifa mungkin sambil boleh lihat nih pertanyaan dari teman-teman. Ini banyak juga nih pertanyaan dari webinar chat dan juga ada di kolom Q&A, teman-teman. Nah, untuk saat ini kita akan fokus dulu nih teman-teman ya ke di Q&A dulu, teman-teman. Ya, ini ada beberapa pertanyaan yang udah aku tag untuk kita bahas secara live nih, Kak Tifa ya. Nah, Kak Tifa boleh sambil dicek. Oke, Boleh. Oke, sip. Nah, teman-teman bisa lihat, kita masuk ke pertanyaan pertama nih dari dari Kak Betri Agrisa. Kak, kemarin aku nyoba live perdana, terus langsung kena pelanggaran karena ada diem selama live. Oh, kenapa? Kena statis nih, Kak. Kalau hukuman dari pelanggaran itu biasanya seperti apa ya, Kak? Apakah saya masih bisa kalau mau live lagi? Oke, jadi ya ini teman-teman, makanya harus baca dulu ya karena benar-benar berbeda teman-teman untuk TikTok Shop dengan e-commerce lainnya ya. Jadi memang harus banyak membaca dulu. Benar. Kalau hukuman dari pelanggaran live streaming itu sebenarnya banyak teman-teman ya. Kalau misalnya yang kayak saya jelaskan tadi, misalnya ngomongin brand gitu ya, nyuruh beli di tempat lain gitu, atau mungkin apalagi ya yang agak agak bersinggungan dengan ya gitulah pokoknya masalah brand ya, terutama e-commerce lain, sosial media lain, atau mungkin personal identitas gitu ya yang mungkin keceplosan waktu live streaming itu biasanya masih aman teman-teman, cuman kena shadow ban atau viewersnya itu turun, ngedrop gitu ya, susah banget untuk naik. Tapi kalau misalnya teman-teman itu melakukan tindakan berbahaya gitu, misalnya kayak nyetir sambil live streaming gitu ya, atau mungkin ada anak kecil gitu ya yang lewat gitu, nah itu biasanya langsung kena ban teman-teman. Jadi ada dua pelanggaran gitu ya, misalnya berat itu langsung nonaktifkan untuk live streamingnya, tapi kalau misalnya masih ringan-ringan aja gitu, itu biasanya viewersnya akan di dropkan kayak gitu teman-teman. Gitu. Mungkin ada tambahan, mungkin Karin boleh. Oke, benar banget teman-teman. Jadi nanti teman-teman sebenarnya di sini juga harus rajin-rajin ngecek notifikasi teman-teman nih ya. Karena kalau notifikasi pelanggaran terkait konten seperti live streaming dan short video itu akan munculnya di aplikasi TikTok teman-teman. Gitu ya. Jadi kayak misalkan Kak Betri ini dapat informasi terkait pelanggaran karena statis gitu ya. Nah, ini mungkin di live streaming selanjutnya itu jangan sampai terlihat lagi bengong atau lagi diem aja teman-teman ya, atau hostnya tiba-tiba hilang dari live streamingnya, itu jangan sampai terjadi. Lebih baik teman-teman di situ tetap sambil ngobrol aja atau teman-teman sambil packing gitu juga masih aman teman-teman. Yang penting ada kegiatan yang terlihat gitu teman-teman di kamera gitu. Oke. Aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Kak Rifki Dwi Yunanto dan juga dari Kak Anonymous nih ya. Ini bertanya nih Kak, kalau untuk live streaming apakah harus banyak dulu followersnya? Kalau Kak Anonymous bilang harus 1.000 followers ya Kak kalau mau mulai live streaming. Oke, untuk live streaming tuh bisa teman-teman langsung ya, walaupun followernya 0, itu bisa langsung live streaming. Tapi emang akunnya harus akun khusus nyambung ke shopnya gitu ya teman-teman. Kalau akun pemasaran mungkin harus 1.000 followers dulu gitu baru mulai live streaming. Tapi kalau langsung akun utama yang nyambung ke TikTok Shop itu aman teman-teman, 0 followers pun bisa live streaming gitu. Jadi bisa dicek dulu untuk akunnya teman-teman. Oke, gitu teman-teman. Jadi kalau akun yang teman-teman memang daftarkan sebagai akun TikTok Shop itu bisa langsung nge-live, nggak usah khawatir. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini juga banyak banget nih kayak yang sering tanya, ini kan juga terkait traffic ya. Ini dari KATC Store. Kenapa saat kita beli promote, live menonton cuma sebentar aja Kak ramainya, lalu beberapa menit selanjutnya langsung down gitu ya. Ini kenapa sih Kak trafficnya bisa naik turun begitu gitu ya?
Oke, bener Kak, apa arti store ya, kalau promote, kemudian live streaming, kemudian ramenya itu cuman awal-awalnya aja gitu ya, tapi beberapa menit lagi tuh langsung down. Itu benar teman-teman, ketika apa? Ketika teman-teman mungkin kontennya belum menarik ya, belum bagus gitu, sehingga orang-orang itu masuk ke live streamingnya teman-teman, tapi mereka itu mengharapkan apa sih? Oh ternyata sebenarnya mereka mengharapkan diskon yang tinggi, atau mungkin mereka mengharapkan engagement dari teman-teman itu bagus gitu ya, ngobrol-ngobrolnya itu ada gitu. Tapi kalau itu nggak ada ya, apa sih yang bikin mereka mau nonton teman-teman gitu. Kalau itu nggak ada ya pasti mereka langsung live streamnya teman-teman gitu. Jadi harus dipastikan lagi teman-teman itu mau menunjukkan apa sih waktu live streaming kayak gitu. Jadi ya apa ya, walaupun mau promote sebanyak apapun, kalau konten kita itu kurang menarik ya orang-orang pasti langsung akan keluar gitu. Karena balik lagi, promote di sini beda dengan e-commerce ya teman-teman. Kalau e-commerce mungkin mempromot produknya gitu ya, tapi kalau di sini kita lebih ke konten gitu, agar orang-orang masuknya juga lewat situ gitu. Jadi berbeda ya teman-teman. Oke deh teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman nantinya saat teman-teman melakukan promote itu gitu ya, teman-teman pastiin misalkan teman-teman mau lakuin promote pas lagi flash deal lagi jalan, itu boleh tuh teman-teman karena ada traffic coolernya. Jadi para saat live streaming teman-teman lagi disebarkan gitu, tapi sedang ada juga promosi yang menarik di live streaming teman-teman. Jadi nggak cuma sekedar lewat doang gitu ya di live streaming teman-teman, tapi juga penasaran gitu ya, bisa lihat juga nih promo yang sedang berjalan tuh apa gitu sih teman-teman. Jadi ini bisa disesuaikan juga dengan sesi live streaming teman-teman gitu. Dan pastikan live streaming teman-teman ini juga cukup menarik dan bisa menahan para viewers ini untuk penasaran nih dengan sesi live streaming teman-teman. Gitu. Oke, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak V nih, Kak Tifa. Kak, kalau tiap jualan hard selling aja boleh nggak? Atau memang lebih baik kadang-kadang soft selling, kadang-kadang hard selling? Jadi diselang-seling, atau boleh nggak sih kalau selalu hard selling gitu, Kak? Oke, balik lagi teman-teman ya, maunya soft selling atau kadang-kadang hard selling gitu. Hard selling itu boleh teman-teman, silakan aja. Mau langsung mempromosikan produk, mendemokan gitu itu boleh teman-teman. Tapi mungkin kadang yang soft selling itu justru lebih menarik gitu ya, dalam arti karena soft selling itu nggak semata-mata ngomongin tentang produk ya, mungkin tentang hobinya apa. Oh kemarin belanja di sini kayak gini, atau mungkin cerita kemarin waktu traveling ke sini tuh kayak gini kayak gini kayak gini gitu. Jadi orang-orang tuh fokusnya nggak cuman lihat produk, beli produk, tapi mereka juga mendengarkan cerita gitu loh. Yang mungkin justru itu yang bikin orang-orang tuh seneng di live streamnya teman-teman gitu. Beda lagi kalau teman-teman cuma ngomongin produkku ini, diskon ini, ayo ayo gitu kan. Itu nggak ada yang membuat mereka stay gitu loh. Cuman oh ya produk, jualan produk, ah ya udahlah gitu. Tapi kalau ada cerita dikit-dikit gitu ya, atau mungkin curhat-curhat dikit gitu. Nah, orang-orang tuh seneng gitu denger, karena orang Indonesia suka kepo ya sama hidup orang lain ya, dan itu bisa dimanfaatkan juga. Gitu. Oke, jadi nggak cuma langsung jelasin produknya apa aja, tapi bisa sambil diajak curhat teman-teman ya. Misalkan sesimpel teman-teman curhat kayak yang, iya nih di sini lagi hujan, aduh kalau hujan tuh begini-begini gitu ya. Yang penting itu teman-teman di sini bisa memposisikan sebagai host yang menarik teman-teman ya kepada para penonton. Gitu. Oke, nah di sini aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dari ada beberapa pertanyaan serupa nih Kak dari Kak Fitri Komalah, kemudian di bawah juga ada dari Kak Desvita. Ini terkait pelanggaran karena disangka diam nih, sama teman-temannya kayak statis gitu ya. Ini best practice-nya apa sih Kak biar nggak kena pelanggaran kayak gini gitu ya? Untuk statis ya kan ini ya. Untuk statis teman-teman harus sering-sering ngobrol ya sama penontonnya gitu, walaupun penontonnya cuma satu atau dua gitu. Kalau misalnya ada chat dibaca gitu ya teman-teman, jadi jangan ditinggalin, dianggurin, didiemin gitu, jangan. Jadi lebih baik emang harus ngobrol gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman dituduh melakukan pelanggaran, teman-teman punya
buktinya bahwa enggak tuh aku selama live streaming aku berinteraksi loh, ini buktinya gitu. Jadi teman-teman bisa lebih aman aja. Jadi ya itu sering-seringlah berbahasa basi, itu tidak buruk kok untuk live streaming gitu. Oke, teman-teman ya. Jadi lebih baik teman-teman di sini seseru-serunya diajak ngobrol sih ya teman-teman ya, biar nggak kena si pelanggaran status itu. Kemudian kalau untuk pelanggaran rekaman ya teman-teman, ini biasanya bisa jadi nih karena teman-teman juga ada suara lain nih teman-teman dari sesi live streaming teman-teman. Misalkan teman-teman di sini ada akun HP lainnya yang memang lagi nonton live streaming yang sekarang nih ya, misalkan gitu teman-teman. Karena kan biasanya kita sambil mantau ya teman-teman ya di akun lainnya misal. Nah, itu bisa terdeteksi sebagai rekaman karena satu suara yang terdeteksi itu serupa teman-teman. Kemudian outfit dan juga setting belakangnya itu juga cukup berpengaruh teman-teman ya. Jadi mungkin dari sisi teman-teman di sini saat live streaming itu mungkin bisa diubah nih tampilan belakangnya, yang tadinya ada 10 produk di belakang diubah jadi 8, jadi 10, jadi 15 itu bisa teman-teman. Yang penting dari satu live streaming ke live streaming lainnya itu tuh ada perubahan dan juga settingnya berubah teman-teman, biar nggak terdeteksi rekaman gitu teman-teman. Apalagi kalau hostnya sama, kemudian mungkin warna kerudungnya dan bajunya tuh seragam teman-teman ya, itu mungkin bisa disiasati gitu ya untuk tampilan live streaming backgroundnya tuh biar lebih berbeda gitu. Oke, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah ini juga salah satu pertanyaan yang sering banget ditanyain ya Kak ya, terkait viewer tuh yang sedikit gitu ya. Ini dari Kak Anonymous. Ini nanya Kak, udah live hampir 2 jaman tapi penontonnya nggak lebih dari 10 viewer. Kemudian juga ada juga teman-teman seller yang bilang nih udah dalam beberapa minggu terakhir udah nge-live tapi viewernya nggak naik-naik gitu ya. Itu gimana sih Kak cara naikin viewernya gitu ya? Apalagi untuk teman-teman seller baru nih yang suka bertanya kenapa sih viewernya tetap dikit gitu. Oke, teman-teman. Jadi baik lagi ya, coba dicek teman-teman apakah teman-teman pernah melakukan pelanggaran ya atau enggak, sengaja keceplosan nama brand, nama sosial media, atau mungkin cek link di bio gitu ya biasanya, atau mungkin coba cek di e-commerce lain gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah nih ya melakukan hal itu gitu, ya mungkin teman-teman lagi kena shadow ban gitu. Jadi memang kalau udah kena shadow ban, sistem tuh nggak mau menyebarkan live streamnya teman-teman ke lebih banyak orang gitu. Jadi pastikan dulu teman-teman tidak pernah melakukan hal itu. Gitu. Tapi kalau ternyata pernah dan oh iya ternyata kemarin pernah ngomong ini dan sekarang viewersnya cuma 5 orang aja setiap kali live streaming. Nah itu untuk menanggulanginya adalah satu, teman-teman tidak melakukan pelanggaran lagi gitu ya. Jadi jangan diulangin lagi gitu. Tapi teman-teman juga harus konsisten, misalnya live streaming setiap hari Senin, Rabu, Jumat gitu ya. Ya udah teman-teman lanjut aja terus Senin, Rabu, Jumat terus kayak gitu. Di jam yang disukain teman-teman gitu. Jadi konsistensi itu yang nantinya mungkin akan memperbaiki sistem. Jadi dia akan memperbaiki apa ya istilahnya, kalau oh udah patternnya sama dan dia nggak melakukan pelanggaran, oke kita akan menyebarkan lebih banyak lagi kayak gitu sih. Jadi pure di memperbaiki live streamnya teman-teman gitu. Jadi itu juga bakalan keangkat juga kok untuk apa yang namanya shadow ban itu gitu. Jadi nggak apa-apa untuk viewers yang masih dikit, dicek dulu ya apakah ternyata teman-teman belum pernah melakukan hal itu atau udah pernah. Kalau udah pernah ya nggak apa-apa, tetap tingkatkan aja performa dari live streamnya teman-teman, jangan melakukan pelanggaran dan konsistensi. Itu aja sih kalau misalnya mau memperbaiki kayak gitu. Betul banget teman-teman, kuncinya itu konsisten. Yang penting teman-teman di sini nggak apa-apa gitu ya, mungkin dalam 2 minggu pertama, 1 bulan pertama viewersnya masih sedikit. Nah ini teman-teman malah bisa dijadikan tempat untuk latihan teman-teman ya, masih belum banyak viewersnya. Nah situ teman-teman latihan tuh cara ngomongnya gimana, cara jelasinnya seperti apa gitu teman-teman ya. Dan yang penting teman-teman di sini konsisten. Misalkan teman-teman di minggu pertama nge-live setengah jam 2 kali gitu ya. Kalau bisa di minggu depannya itu sama juga teman-teman ini 2 kali setengah jam gitu ya. Atau kalau bisa lebih baik lagi teman-teman lebih sering lagi ditingkatkan lagi durasinya gitu ya. Jadi kalau bisa sih
setiap minggu jangan sampai nurun teman-teman ya, lebih baik lebih daripada kurang teman-teman. Itu nggak cuma live streaming doang, tapi short video pun juga sama. Karena kuncinya itu teman-teman ya, kalau teman-teman udah konsisten, pasti nanti juga sistem bisa membaca keaktifan di toko teman-teman gitu ya. Apalagi dengan konten teman-teman yang bagus, kemudian juga live streaming teman-teman yang settingnya juga bagus gitu ya. Itu pasti sistem akan merekomendasikan gitu ya, si live streaming teman-teman akan lebih disebarkan lagi gitu teman-teman. Itu jadi pastinya teman-teman di sini harus konsisten dulu. Gitu. Oke, aku lanjut mungkin pertanyaan terakhir boleh nih Kak Tifa? Aman, aman, aman. Oke. Nah, di sini tadi aku lihat ada pertanyaan tentang live nih, Kak. Tadi ada yang jual buku, cuma aku lupa namanya, tadi kelewatan. Dan ini juga ada pertanyaan dari Kak Fuad gitu ya. Kalau tadi itu yang buku tuh pertanyaannya, Kak, kan aku jualan buku nih, boleh nggak sih kalau live-nya itu kan nggak boleh nge-spill isinya ya? Boleh nggak sih cuma nge-share sinopsisnya doang gitu ya, tanpa menampilkan wajah hostnya gitu. Nah, ini Kak Fuad juga bertanya pertanyaan serupa nih. Kak, kalau live katanya harus nunjukin muka ya, tapi saya sering lihat kreator yang live streaming tanpa wajah. Salah satu contohnya ada yang jualan kacamata, hostnya jelasin produk, dia hanya shoot menunjukkan etalase kacamatanya aja. Jadi wajahnya nggak kelihatan. Itu nggak apa-apa Kak atau gimana nih? Gitu ya. Oke, iya memang banyak ya teman-teman yang kelihatan, oh kok nggak nampilin muka ya gitu ya. Tapi teman-teman harus ingat mungkin bahwa manusia itu adalah makhluk visual ya. Maksudnya mereka tertarik sama melihat, oh ada orangnya nih, oh ada apa kakak yang jualan nih kayak gitu. Jadi teman-teman mungkin di awal itu bisa nunjukin aja mukanya gitu, walaupun malu-malu tapi kelihatan ada orang gitu ya, karena mungkin sistemnya juga akan baca, oh ini yang live streaming nggak palsu karena apa namanya memperlihatkan orangnya dulu yang nge-host kayak gitu. Jadi lebih baik untuk di menit-menit awal itu silakan teman-teman ngobrol dengan mungkin kelihatan mukanya ya, atau mungkin badannya kalau misalnya pakai cadar gitu nggak masalah, asal harus diperlihatkan bentuk badan dari orang gitu. Setelah itu mungkin teman-teman langsung lanjut ke produknya, review produk mungkin secara detail, mungkin lebih apa namanya dekat gitu ya, misalnya yang kecil-kecil, atau mungkin kalau misalnya teman-teman yang tadi yang buku ya bisa untuk menjelaskan sinopsisnya kayak gitu. Jadi aman teman-teman, asal harus ngeliatin bentuk badan manusia dulu di awal kali live streaming kayak gitu sih Kak. Oke deh, sip. Tadi juga udah jelas teman-temannya jawaban dari Kak Tifa. Semoga bisa membantu teman-teman untuk memahami lebih dalam terkait trafficnya teman-temannya dan juga live streaming teman-teman. Semoga tips-tips hari ini juga bisa teman-teman aplikasikan untuk live streaming teman-teman selanjutnya. Sebentar, aku bantu jawab sebentar di kolom Q&A teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian di sini juga banyak banget ya pertanyaan tentang shadow ban teman-teman. Gini teman-teman ya, yang penting teman-teman di sini kalau misalkan ngerasa viewersnya menurun gitu ya, nah di sini teman-teman yang satu teman-teman harus refleksi diri dulu gitu ya, teman-teman bisa kembali menonton semua live streaming sebelum-sebelumnya, itu teman-teman bisa analisis kembali gitu ya, apakah ada keceplosan kah, ataukah ada suara anak kecil kah gitu ya, atau mungkin teman-teman di sini lebih banyak diamnya gitu ya saat live streaming. Nah di situ setelah teman-teman lihat nih di mungkin di 4 live streaming terakhir atau mungkin live streaming selama seminggu terakhir gitu teman-teman ya, teman-teman bisa kembali diperbaiki di live streaming selanjutnya. Kalau masih sedikit nggak apa-apa teman-teman ya, anggap live streaming ini gitu ya itu sebagai latihan teman-teman sambil teman-teman selalu konsisten nih di jam yang sama atau mungkin di durasinya yang sama teman-teman ya, karena kalau teman-teman mungkin udah agak menurun gitu ya, kuncinya memang di sini teman-teman memperbaiki dulu gitu ya. Teman-teman kurangin dulu nih kesalahan sebelumnya gitu ya, dan kembali konsisten untuk pembuatan konten dan juga live streaming selanjutnya. Gitu sih teman-teman ya. Kemudian juga aku mau mengucapkan terima kasih nih untuk teman-teman yang sudah hadir dari awal sesi hingga akhir sesi. Aku juga mau mohon maaf nih teman-teman untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab karena jujur pertanyaan banyak banget teman-teman ya. Dan sekarang juga sudah menunjukkan pukul 3 lewat, teman-teman. Kita bisa bahas kembali di sesi selanjutnya ya, Kak Tifa ya.
Benar, jadi nggak usah khawatir teman-teman untuk next webinarnya juga pasti ada tentang live streaming. Jadi pertanyaan hari ini mungkin belum bisa terjawab semua, tapi lain kali ya teman-teman. Gitu. Oke, teman-teman gitu ya. Jadi nanti teman-teman pokoknya ditandain aja setiap hari Selasa tuh bisa kita webinar tentang live streaming. Jadi untuk teman-teman yang pengen belajar tentang live streaming, jangan sampai ke-skip di kelas hari Selasa jam 2 siang, teman-teman. Gitu. Oke, kita ketemu lagi di sesi selanjutnya, teman-teman. Terima kasih semuanya. Selamat sore.